Innal hamdalillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka di dalam kebaikan, di dalam mengikuti jejak Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Ketika seorang diberikan nikmat, dia bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ini nikmat yang tiada taranya, yang mana banyak dari kaum muslimin yang pokok ilmu yang merupakan landasan utama dalam agama seorang hamba, yang mana ilmu tersebut wajib atas setiap muslim dan muslimah, atas setiap muslim dan muslimah. Jadi seorang ketika dia mempelajari Islam, maka hendaklah dia membangun keislamannya dengan ilmu-ilmu yang wajib baginya, wajib baginya. Dan ilmu-ilmu yang wajib baginya itu ada yang paling pokok dan pokok, penting dari yang terpenting. Jadi seorang harus dia mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Dan ilmu di dalam agama, ilmu yang paling pokok dalam agama Islam, itu ilmu yang berkaitan dengan tauhid. Ilmu hadis Utsman annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengilmui la ilaha illallah, dia mengilmui bahwasanya tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan yang hak, yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Jadi kewajiban yang pertama seorang muslim yaitu bagaimana dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia mencari ilmu-ilmu yang tidak jelas. Dia tidak ditahu dari mana sumbernya. Dari syaitan, dari dukun-dukun, dari orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang aneh, tidak jelas dan tidak diketahui dari mana asalnya. Jadi Islam pemahamannya apa? Barang siapa yang tidak beriman seperti imannya para sahabat, maka mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi bagaimana imannya para sahabat? Imannya para sahabat itu iman yang dibangun di atas tauhid yang benar. Bagaimana seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia menjauhi segala bentuk kesyirikan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW ketika mengajarkan para sahabat tentang ilmu, apa yang beliau ajarkan? Tauhid. Beliau tidak langsung ajarkan ibadah-ibadah yang lainnya, apalagi ibadah-ibadah sunnah. Tidak. Tapi beliau mengajarkan tauhid. Cuman kita di zaman sekarang, karena syariat Islam sudah sempurna, sudah ada semuanya, sudah tertulis di dalam Al-Quran, dalam sunnah-sunnah Nabi SAW, maka kita mengajarkan hal-hal pokok seperti ini, disertai juga kita mengajarkan perkara-perkara lainnya sesuai kadarnya. Ya. Namun kita tetap fokus mengajarkan kaum muslimin tentang tauhid.
Bukan justru kita meninggalkan pelajaran tentang tauhid. Sebagian orang mereka mengajarkan orang kebaikan, namun mereka merupakan kebaikan yang sangat besar, dan inti kebaikan itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang dia belajar sebagaimana sahabat yang mulia Jabir atau Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, kata beliau, dahulu kami bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kunna ma'a Rasulillah alaihi salatu wassalam wa nahnu fityanun hadzawirah. Dahulu kami bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam keadaan kami itu masih remaja. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Maka kami pun belajar tentang apa itu iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang benar. Dan apa saja yang berkaitan dengannya. Qabla an nata'allama al-Qur'an, sebelum kami belajar Al-Qur'an. Sebelum kami belajar apa? Al-Qur'an. Sebelum kami belajar ilmu-ilmu lain selain ilmu tauhid. Sebelum kami mulai mempelajari apa makna-makna Al-Qur'an, isi-isi Al-Qur'an, mereka sudah mempelajari apa tentang iman dahulu. Kata beliau apa? Falamma ta'allamna al-Qur'an izdadna bihi imana. Maka ketika setelah kami mempelajari Al-Qur'an, setelah itu maka bertambahlah apa? Keimanan kami. Artinya apa? Kita mempelajari Al-Qur'an lebih mendalam, itu apa? Sebagai penambah keimanan kita. Yang penting apa? Kita sudah memiliki pokok keimanan. Tapi ini yang keliru, ketika pokok keimanan kita belum benar, kemudian kita sibuk mempelajari hal-hal yang apa? Masih di bawah. Atau bahkan kadang sebagian orang perkara-perkara yang justru bukan bagian dari agama, mereka sibuk dengannya. Mereka sibuk dengan perkara-perkara yang bukan bagian dari agama, kemudian mereka meninggalkan yang inti agama. Ya. Ini cara belajar yang salah. Cara belajar yang salah. Jadi seorang harus dia membangun pondasi agamanya. Pondasi agamanya. Ya, karena itu para ulama dari dahulu mereka sibuk memahamkan umat agar supaya mereka mengetahui bagaimana beribadah yang benar, ibadah yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tengah-tengah umat atau masyarakat yang mereka sudah banyak yang menyimpang dari jalan yang lurus. Mereka justru melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam agama, terjatuh kepada kesyirikan, terjatuh kepada penyembahan-penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memperhatikan masalah ilmu yang pokok ini, itu ilmu tauhid. Ilmu tentang tauhid. Oleh karena itu kita akan selalu mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tauhid. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa? Dengan tauhid, ya. Agar supaya ilmu kita selalu bertambah tentang masalah tauhid, dan agar supaya hati-hati kita itu benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Sehingga kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimakumullah. Masalah tauhid. Masalah tauhid sebagaimana kita sudah jelaskan adalah masalah yang penting. Masalah yang penting. Dan kita pada kesempatan ini dan juga kesempatan berikutnya, insyaallah kita akan mulai membahas yaitu kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, yang mana beliau ketika itu di zaman beliau pada abad ke-12
salah seorang alim yang fokus berdakwah kepada tauhid, yang mana ketika itu beliau melihat penyimpangan-penyimpangan tauhid di tengah masyarakat. Orang-orang mengerjakan kesyirikan di mana-mana. Akan tidak terlepas sebagian orang kadang datang di kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, datang berdoa di situ, berdoa kepada Nabi. Praktek-praktek perdukunan, bahkan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah, kepada pohon, kepada batu-batu yang dikeramatkan, dan yang semisalnya sangat banyak. Sehingga ketika itu beliau rahimahullah ta'ala itu melihat apa yang terjadi, sehingga beliau pun fokus untuk mengajak masyarakatnya kembali kepada Islam yang benar, kepada Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Islam yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Islam yang murni, yang bersih dari kesyirikan dan kekufuran, bersih dari perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Sehingga beliau pun mengajak mereka dengan terang-terangan, dan beliau pun juga menulis kitab-kitab, surat-surat. Kadang surat-surat beliau kirim ke raja-raja, sultan-sultan ketika itu, kepada pembesar-pembesar kaum ketika itu, mengajak mereka agar supaya kembali kepada Islam yang benar, meninggalkan kesyirikan. Dan tulisan-tulisan beliau tentang tauhid sangat banyak yang dikumpulkan oleh murid-murid beliau rahimahumullahu jami'an. Sehingga di zaman sekarang jika kita membahas tentang masalah tauhid, itu pada umumnya kita merujuk kepada kitab-kitab beliau, karena beliau di zamannya lah ya, itu yang banyak memfokuskan pembahasan ini. Kenapa? Karena umat-umat atau kaum muslimin secara umum sebelum itu, mereka penyimpangannya itu dari sisi akidah yang lain. Misalnya ada yang mengingkari syafaat, ada yang mengatakan Allah itu bukan di atas arsy. Yang seperti ini penyimpangan-penyimpangannya. Sehingga para ulama dahulu mereka kebanyakannya membahas masalah itu. Adapun di zaman beliau, yang menyimpang sudah bertambah lagi, sudah masuk dalam kategori kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang menyembah orang-orang mati, berdoa kepada mereka, padahal kita diperintahkan untuk langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang terjadi. Sehingga beliau pun fokus ketika itu membahas masalah-masalah berkaitan dengan itu, apa yang terjadi di masyarakat. Sehingga ulama-ulama setelah beliau banyak yang mengikuti jejak beliau. Di zaman beliau ada Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah ta'ala di Yaman, yang mengikuti jejak beliau itu berdakwah kepada tauhid. Ada Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala di Yaman, dan seterusnya di India. Ada juga para ulama seperti Al-Imam Siddiq Hasan Khan. Beliau termasuk antara ulama yang berdakwah kepada tauhid, daerah India sana, India dan Pakistan. Dan selainnya, itu di zaman-zaman yang abad-abad ke-12, ke-13. Dan seterusnya 14 dan 15. Sekarang para ulama mengikuti jejak mereka, sehingga mereka memperingatkan umat ini agar supaya tidak terjatuh kepada kesyirikan, dan agar supaya mereka benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kitab beliau yang paling terkenal dan diajarkan di tengah-tengah kaum muslimin yaitu kitab beliau, Kitabut Tauhid. Kitab At-Tauhid. Yang beliau di situ beliau hanya sebutkan ayat-ayat, hadis-hadis, dan kadang ada ucapan para ulama terdahulu. Itu saja. Beliau cantumkan babnya, bab pembahasan ini. Kemudian setelah itu beliau sebutkan ayat yang berkaitan dengan bab atau hadis, sehingga mudah
dipahami, mudah dijelaskan. Jadi bukan apa? Bukan dipenuhi dengan ucapan-ucapan yang tidak jelas. Bukan dipenuhi dengan ucapan-ucapan yang tidak berdasar. Semuanya apa? Al-Quran dan Sunnah yang disebutkan di situ, atau ucapan para ulama terdahulu. Bukan ucapan-ucapan yang tidak jelas sumbernya. Semuanya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah yang disebutkan. Jadi tidak perlu kita merasa takut diajarkan apa. Kita diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ajaran yang dikatakan Wahabi, orang-orang di masyarakat mereka mengatakan hati-hati Wahabi. Hati-hati apa? Wahabi. Ada ajaran baru, ajaran Wahabi. Ya. Ajaran apa? Wahabi. Mereka tidak tahu apa yang diajarkan. Mereka tidak tahu apa yang diajarkan. Jadi seakan-akan mereka mengatakan Wahabi itu ajaran baru yang membawa ajaran ini, ajaran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Padahal yang disampaikan di situ apa? Ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para ulama terdahulu. Itu yang disampaikan. Tapi orang kadang belum mendengar, hanya desas-desus saja di masyarakat. Sebagian ada tokoh-tokoh yang tidak suka, mereka sampaikan di masyarakat, hati-hati, hati-hati, ada Wahabi, ada ajaran baru, ada begini-begini. Tanpa mereka pun satu kali pernah hadir. Kalau mereka hadir saja satu kali dengan tujuan, niatnya bagus, mencari kebenaran, dia akan datang yang kedua kali. Ya? Dan akan datang ketiga kali dan seterusnya. Orang yang dia benar, jujur. Ya? Jujur. Dia mau mencari kebenaran. Ingat, jujur dari hatinya. Mau mencari kebenaran. Dia bukan untuk mau mencari, untuk menjelek-jelekan, untuk mau menyudutkan dan seterusnya. Jujur dia mau mencari kebenaran. Dia datang satu kali, dia akan datang kedua kali. Karena dia dengar yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan apa? Dan Sunnah. Bukan orang di sini berdongeng ya, orang ketawa-ketawa terus atau lawak-lawak, ceramah lawak-lawak. Ya, bukan. Yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalamullah. Ucapan dari Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian kebenaran yang disampaikan. Kebenaran yang disampaikan. Cuman kadang karena di masyarakat sudah beredar ucapan-ucapan dari sebagian tokoh yang menjelek-jelekkan kadang tanpa sekalipun mereka mendengarkan, sehingga itulah yang terjadi. Sehingga itulah yang terjadi. Bahkan kadang sebagian dari mereka itu kadang pura-pura datang ikut kajian. Sebagian dari mereka pura-pura datang ikut kajian, baru nulis ada ucapan yang salah dari ustadznya, dia anggap salah, keliru, baru disampaikan. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah. Kadang sebagian mereka datang pura-pura, mata-mata istilahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah karena yang disampaikan adalah kebenaran. Yang disampaikan adalah apa? Kebenaran. Alhamdulillah banyak sebagian dari mereka yang asalnya ingin mencari apa? Kesalahan, mata-mata istilahnya orang bilang di sini. Tapi alhamdulillah Allah berikan apa? Hidayah kepadanya karena yang dia dengar apa? Apa yang semata-mata yang disampaikan Al-Quran, yang disampaikan Sunnah. Ya. Apa yang harus saya laporkan? Apa yang harus saya jelek-jelekan? Jadi tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Cuma karena kita sudah salah paham. Ya. Dikatakan suka mengkafir-kafirkan, suka membidah-bidahkan. Itu saja yang dikatakan di masyarakat. Padahal tidaklah kita mengatakan itu sesuatu kekufuran, kesyirikan, bid'ah, kecuali memang yang jelas-jelas. Kalau tidak, kenapa kita katakan itu bid'ah? Kenapa kita katakan itu syirik? Kenapa kita katakan itu kufur? Yang jelas. Ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak, kita diam. Tidak mungkin kita melarang sesuatu yang tidak dilarang di dalam Al-Quran. Tidak mungkin kita memerintahkan sesuatu yang tidak diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Pasti kita akan memerintahkan insyaallah apa saja yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, para ulama yang mereka berada di atas jalan yang lurus. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan itu tentang masalah apa? Tentang masalah berdakwah kepada tauhid. Jadi sangat penting. Ya, sangat penting. Jadi kitab yang akan kita bahas insyaallah pada setelah salat asar setiap pekan ini,
Setiap hari Ahad itu mulai sekarang dan pekan depan dan seterusnya insyaallah, yaitu kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kita mengambil faidah-faidah, kita mendengarkan ayat-ayat dan dibacakan sesuai dengan penjelasan-penjelasan yang ada. Begitu juga hadis-hadis. Kemudian kita meyakininya dan mengamalkannya. Mengamalkan hal tersebut. Ini perkara yang sangat penting. Ilmu yang paling wajib. Ilmu yang paling wajib itu ilmu bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan. Kita akan sebutkan di dalam kitab yang mulia ini. Ya. Kitab yang berberkah ini. Kitab Tauhid termasuk di antara kitab yang berberkah. Ya. Berberkah, apa arti berberkah? Yaitu yang kebaikannya selalu bertambah dan bertambah dan bertambah. Hingga dakwanya, alhamdulillah sampai sekarang sudah sekitar 200 lebih tahun dakwanya tersebar sampai kita di Indonesia, sampai di Amerika sana, sampai di seterusnya. Ya, tidak terikat dengan satu organisasi pun. Semuanya di mana-mana mereka sama mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Pemahaman para sahabat. Jadi kitab ini bukan kita jadikan kitab yang harus wajib dipelajari, bukan. Tapi ini hanya sebagai apa saja? Hanya sebagai panduan saja. Hanya sebagai panduan. Dan isinya pun Al-Quran dan Sunnah. Dan kebanyakan hadis yang disebutkan di dalamnya adalah hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih, kecuali sebagian hadis yang sebagian ulama mengkritiknya. Sebagian ulama mengkritiknya, namun sebagian ulama mensahihkan. Jadi pada umumnya isinya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi kita bukan mengajarkan umat menjadikan kitab At-Tauhid itu sebagai kitab yang diagungkan, harus itu terus, tidak boleh berpindah. Ya. Hanya satu rujukannya, bukan. Tapi itu sebagai panduan saja. Sebagai panduan untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan. Dan bisa kita ganti dengan kitab yang lain. Oleh karena itu kalau sudah selesai kita ganti dengan kitab yang lain, bukan sekedar kita baca misalnya Fadilah Amal terus. Di situ sebagian orang kita Fadilah Amal yang banyak hadis-hadis yang lemah di situ, bahkan hadis-hadis yang palsu. Dibaca juga yang baca tidak tahu hadis. Tidak tahu apa itu ilmu hadis, sehingga sembarang yang dibaca, kadang hadis-hadis palsu yang dibaca tidak paham. Bukan. Jadi seorang harus dia menyampaikan sesuatu yang dia ilmui, sesuatu yang dia ilmui. Ya, harus kita pahami dengan benar. Harus kita pahami dengan benar. Ikhwani fi din rahimakumullah. Jadi kita membahas tentang kitab Tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu secara bahasa menjadikan sesuatu menjadi satu. Itu tauhid. Secara bahasa menjadikan sesuatu menjadi satu, itu namanya tauhid. Orang dia gabungkan sesuatu menjadi satu. Itu secara bahasa ya. Secara bahasa. Secara bahasa. Namun yang dimaksud di sini secara istilah, yang dimaksud dengan tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Tauhid itu apa? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Jadi ada perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita esahkan Allah di situ. Kita esahkan Allah di situ. Dan perkara-perkara yang khusus itu ada 3 perkara pokok. Ada 3 perkara pokok. Yaitu perkara yang pertama yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rububiyah? Rububiyah artinya Allah yang menciptakan. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang mengatur alam semesta. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan seterusnya yang berkaitan dengan hal ini. Ya. Jadi kita
Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, dalam hal rububiyah, kita meyakini hanya Allah yang bisa menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Dan seterusnya, itu namanya apa? Itu namanya kita mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah. Yang istilahnya tauhid ar-rububiyah. Yang biasa kita dengar tauhid rububiyah namanya. Namanya kita mentauhidkan Allah, ya, dalam perkara rububiyah. Jadi tidak boleh kita meyakini misalnya ada pencipta lain selain Allah, ada pemberi rezeki lain selain Allah, ada menghidupkan selain Allah, ada mematikan selain Allah, ada memberikan manfaat dan mudarat, ada memberikan penyakit selain Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala, itu apa? Hak untuk diibadahi. Uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya apa? Hak untuk diibadahi. Maksudnya apa? Maksudnya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk diibadahi, memiliki hak untuk disembah. Tidak boleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya apa? Kita mentauhidkan Allah, kita mengesahkan Allah dalam perkara uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara nama-nama dan sifat-sifatnya. Asma wa sifat. Al-asma wa sifat. Itu yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi kita esahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya. Begitu juga sifat-sifatnya. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sempurna, sifat-sifat yang sempurna. Ya. Nama-nama dan sifat-sifat yang agung, yang memiliki makna-makna yang sangat sempurna, tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Wa huwas samiul basir. Dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan Maha melihat. Walillahil asmaul husna. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Demikian, ini ada bab khususnya, ada penjelasan khususnya tentang masalah al-asma was sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu ada kitab-kitab khusus pembahasannya. Cuma yang penting kita tahu bahwasanya apa? Bahwasanya dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu apa artinya? Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Dan secara umum perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah itu kembali pada 3 perkara. Rububiyah Allah sudah dijelaskan tadi, uluhiyah Allah, kemudian yang ketiga apa? Asma wa sifat atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dipahami? Hah? Pahami atau tidak? Paham? Kalau tidak paham tanya ulang. Kalau tidak paham tanya temannya lagi yang jelaskan. Atau tanya langsung. Demikian, itu secara umum, gambaran umum. Dan penulis di sini perhatikan, penulis di sini rahimahullah taala beliau fokus membahas atau masalah pembahasan utama kitab ini itu beliau fokus pada yang kedua, pada masalah yang kedua, yaitu masalah tauhid uluhiyah. Itu bagaimana seorang itu dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada perkara uluhiyah Allah, bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Itu beliau fokus membahas masalah ini yang berkaitan dengan ini. Bagaimana seorang hamba dia benar-benar beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Itu yang beliau akan bahas dalam kitab ini. Penting tidak? Hah? Penting tidak? Penting. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya tauhidkan Allah dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fokus pembahasan kita, ya. Jadi pembahasan yang kita akan bahas sampai selesai kitab ini, kebanyakan pembahasannya itu berbicara dalam masalah tauhid yang kedua tadi, ya.
kekhususan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Tinggalkan. Kalau ada kerjanya harus tinggal. Ya. Hanya satu pekan satu kali. Satu pekan satu kali. Tidak perlu bikin daftar absen. Ini karena ini kewajiban. Bukan seperti orang datang sekolah itu datang sekolah saja. Dia tidak hadir, dia mana? Dia apa? Dia mendapat ancaman dari gurunya atau dikurangi nilainya. Kalau ini dia tidak hadir, dia berdosa karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini apa? Ilmu yang paling wajib. Ilmu mengetahui tentang tauhid dan syirik, ilmu yang wajib, harus hadir. Kapan tidak hadir berdosa. Kapan tidak hadir apa? Berdosa tidak? Berdosa. Ilmu tauhid ilmu yang wajib. Tidak boleh seorang hamba dia bodoh tentangnya. Jadi jangan seorang hanya karena pekerjaan sedikit dia alpa. Bukan saya yang wajibkan ya. Ini para ulama sepakat ilmu tauhid ilmu yang paling wajib dari ilmu yang lain. Ya. Jadi bukan saya yang mengatakan wajib datang di sini. Tapi para ulama sudah sepakat ilmu tauhid ilmu yang paling apa? Paling wajib dari semua ilmu agama. Karena di sini kita akan mengetahui bagaimana seharusnya kita beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Segala bentuk apa? Kesyirikan. Jadi kalau hanya kerja-kerja saja, ya, jualan atau apa saja yang bisa hanya berapa? 1 jam. Kalau mungkin hadir dari tadi jam 2 jam. Selesai. Kerja kita berapa? Berjam-jam. Satu pekan satu kali kita tidak bisa apa? Tidak bisa luangkan waktu kita untuk belajar. Apalagi pelajaran yang paling penting seperti itu. Kewajiban kita harus hadir, ajak teman-temannya yang lain yang kadang tidak hadir atau yang belum hadir diajak hadir. Diajak hadir, harus semangat. Karena ini perkara yang penting bagi kita. Agar supaya kita paham dengan sebenar-benarnya. Dengan apa? Sebenar-benarnya masalah tauhid. Ini pokok yang akan menjadi penentu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu yang paling apa? Paling wajib. Ilmu yang dengannya kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut, ilmu tauhid. Dan menjauhi kesyirikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Falyamal 'amalan shalihan. Maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Ini pertama syaratnya, beramal dengan amalan yang saleh sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak cukup di sini kata Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia berbuat syirik pada apa? Pada ibadah sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak belajar, dia tidak tahu kesyirikan. Dia tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat berjumpa dengan apa? Dengan Allah. Allah yang katakan, bukan saya yang katakan. Allah yang katakan. Itu syaratnya, syarat berjumpa dengan Allah. Ya. Syarat berjumpa dengan Allah yang merupakan nikmat terbesar seorang hamba. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar bagi seorang hamba. Dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita belajar. Nikmat yang tiada taranya. Seorang melihat indahnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Indahnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka orang-orang beriman berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Keindahan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tidak ada kata para ulama sepakat bahwa tidak ada kenikmatan yang melebihi nikmatnya melihat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar. Oleh karena itu di antara sifat hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang bertakwa, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun mereka tidak melihat. Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Itu orang yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah dalam keadaan mereka tidak melihatnya. Karena memang itulah nikmat terbesar ketika seorang di mana? Di akhirat. Jadi jangan seorang itu dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah namun apa? Justru dia mengerjakan kesyirikan kepada Allah. Dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pokok terbesar
Ilmu dan amal terbesar seorang hamba di kehidupan dunia ini, yang menjadi penentu dia berjumpa dengan Allah. Jadi harus kita mempelajari. Jangan cuma kita mengatakan saya Muslim, saya Islam, namun kita tidak paham agama kita. Kita justru berbuat kesyirikan, kita pergi ke dukun-dukun, pergi ke mengadakan hal-hal yang berbau syirik. Harus kita apa? Kita paham Islam yang benar. Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwani fi din rahimakumullah. Jadi perkara yang sangat penting. Kita belajar apa? Belajar tauhid. Seorang jika benar-benar dia mau belajar tentang tauhid, maka itu akan selalu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kapan seorang dia tidak paham, hanya kadang sok-sok, apa orang bilang sok-sokan sini. Sok merasa berilmu. Itu artinya dia tidak mentauhidkan Allah dengan benar. Kalau seorang dia mentauhidkan Allah dengan benar, maka akan melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaklah bersemangat. Ya, insyaallah mulai pekan depan ya, kita akan membaca awal kitab ini, apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Ini sebagai pembuka kepada kita ya tentang tauhid. Bahwasanya tauhid merupakan perkara yang penting dan akan disebutkan juga oleh penulis. Tentang pentingnya tauhid ya di kitab ini, di kitab yang beliau tulis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk selalu belajar, meyakininya dan mengamalkannya ya. Itu intinya, kita belajar untuk mengamalkan. Kita berilmu untuk apa? Untuk beramal. Berilmu untuk beramal. Bukan kita belajar dan kita tidak amalkan, kita tidak yakini. Ya. Justru itu berbahaya bagi kita. Kita. Ya. Jadi kita semangat ya. Kita harus berusaha istiqamah dan semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Ada yang ditanyakan? Nah. 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 Jadi pakaian yang panjang kemudian dia melewati tempat-tempat yang situ kadang ada najisnya, dan perempuan demikian ya, pakaiannya panjang sampai di tanah sehingga kadang, maka seperti ini asalnya ujung pakaian perempuan itu tidaklah bernajis, atau dikatakan sekalipun ada najis yang sedikit maka najis yang dimaafkan, sampai jika seorang itu dia benar-benar melihat ada najis yang terkena di situ, misalnya kentara sekali istilahnya, besar di situ dan seterusnya, maka seperti ini dia bersihkan. Namun asalnya ketika dia yakin bahwasanya tidak terkena, kalau sedikit-sedikit itu termasuk yang dimaafkan. Jadi tidak perlu dia setiap hari musuh dia periksa. Tapi kalau dia pas dia merasa dia terkena yang misalnya yang cair misalnya sehingga terkena banyak, maka berarti dia bersihkan. Tapi asalnya kalau dia lewati dan dia merasa tidak terkena atau bisa sedikit dan seterusnya, seperti ini sesuatu yang dimaafkan. Barakallah. Menonton atraksi sulap. Nah, sulap-sulap yang ada. Sulap yang ada itu ada dua jenis. Ada sulap yang menggunakan jin. Ada sulap yang hanya karena dia kelincaan tangannya atau yang semisalnya. Ada alat-alat khususnya. Ya. Kedua-duanya kita katakan tidak boleh seorang dia nonton di situ. Ya. Dia menontonnya. Itu adalah perkara-perkara yang batil.
perkara-perkara yang batil. Kalau di situ menggunakan jin dan sihir, jelas itu kesyirikan dan kekufuran di dalamnya, ya. Maka tidak boleh kita menyaksikan. Tidak boleh kita menyaksikan. Ya, menyaksikan perkara-perkara yang batil di sini. Sifat-sifat hamba-hamba Ar-Rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yashhaduna az-zur. Mereka tidak menyaksikan az-zur. Az-zur itu mencakup semua bentuk-bentuk kebatilan. Semua bentuk-bentuk kebatilan. Jangan seorang itu dia duduk di situ, melihat di situ. Begitu juga yang sekalipun yang tidak sampai bekerja sama dengan jin, namun di situ terdapat pembohongan kepada orang-orang dan yang semisalnya, tipuan-tipuan dan yang semisalnya, maka seperti ini tidak layak bagi seorang muslim yang bagus keimanannya duduk di situ. Semuanya seluruh muslim. Cuma apalagi kalau orang yang dia sudah bagus, sudah paham sunnah, kemudian dia masih duduk-duduk di situ, melihat-lihat apa yang terjadi. Jadi ditinggalkan. Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Misal anak-anak kecil juga tidak boleh. Dia lihat lewat situ, tiba-tiba ada yang main-main sulap-sulap di situ, tidak boleh. Ya, aksa tidak boleh ya. Kalau lihat di Pandoke sana ada yang sulap-sulap, tidak boleh ajak papanya singgah di situ. Tidak boleh ya. Bilangnya seperti itu ada syiriknya, ada kesesatannya ya. Bilang sama bapaknya. Kuda lumping. Kuda lumping saya sendiri belum pernah lihat kuda lumping bagaimana. Sama kayak kuda lumping. Saya sendiri tidak pernah lihat. Hah? Ya jelas. Yang penting hal-hal yang seperti itu, yang ada perkara kerjasama dengan jin. Begitu juga ada atraksi-atraksi yang aneh, menyelisih syariat, maka tidak boleh seorang itu melihatnya. Apalagi sampai-sampai kemasukan. Ada sampai kemasukan. Sampai kemasukan bacakan surat Al-Baqarah itu. Pelari jinnya. Ya. Kok aneh, orang suka-suka lihat orang kemasukan di situ. Namanya jahil. Orang kemasukan siram air saja. Siram dengan air, bacakan itu. Kenapa orang-orang kemasukan mereka suka nonton? Itu jin yang ada di situ, ya jin yang masuk di situ. Jelas jin-jin orang kafir. Ya. Kalau muslim dia muslim, jin muslim yang fasik. Kalau dia muslim yang baik, dia tidak mungkin masuk ke tubuh seorang muslim dari kalangan manusia. Ya, jelas. Jelas. Mereka kaum jin juga ada yang muslim, ada yang beriman. Kalau mereka bagus keimanannya, mereka tidak mungkin masuk ke tubuh kita karena mereka tahu tidak boleh, dilarang dalam agama. Ya, mereka juga ada muslim ya, jangan bilang jin itu. Mereka juga ada muslim seperti kita, ada yang paham agama seperti kita. Ya, jadi kalau mereka masuk itu otomatis mereka tidak paham agama atau jelas-jelas kafir, jin kafir, jin kafir. Nah, Allahu taala alam bissawab. Nah, kalau misalnya seorang dia mencukupkan dengan kajian-kajian yang dia dengar, video atau yang semisalnya, rekaman-rekaman dan semisalnya, ini adalah alternatif jika kapan dia tidak bisa, ya, kapan dia tidak bisa menghadiri, kapan dia tidak bisa menghadiri. Ya, jangan jadikan dia itu pokok belajar di situ. Nah, pokok dia belajar dia hadir seperti ini, majelis ilmu. Tapi kapan dia berhalangan, dia tidak bisa dan dia bisa ada alternatif seperti itu, boleh saja dia lakukan, ya. Dia lakukan. Tapi kalau dia jadikan itu sebagai tempat untuk belajar, tempat utama untuk belajar, padahal ada tempat kajian, ini tidak dibolehkan. Tidak bolehkan, harus dia hadir. Harus dia hadir. Kecuali kalau dia berhalangan dan dia kemampuan dia hanya seperti itu dan cara seperti itu dia bisa mendengarkan, maka dibolehkan. Begitu juga kajian-kajian yang lainnya, sama juga. Kajian-kajian lainnya, fikih atau adab-adab, riyadhus shalihin dan yang semisalnya sama. Semuanya kita asalnya hadir di tempat kajian seperti ini. Asalnya. Kecuali kalau kita benar-benar tidak bisa datang di situ karena sebab yang lain, maka yang seperti ini tidak mengapa kita itu menggunakan media-media yang ada. Wallahu taala alam bissawab.
Jadi masalah terkait tadi masalah yang disebutkan itu misalnya orang yang dia melempar bola tapi ternyata tetap ada di tangannya, atau misalnya dia cari di mana kelerengnya misalnya sebelah mana. Maka seperti ini asalnya itu hanya sekedar saja pertanyaan-pertanyaan ya, main-main saja. Maksudnya bukan perkara yang kita katakan itu terlarang secara utuh, ya. Tidak, ini asalnya adalah hal yang hanya mubah. Mubah, tidak kita katakan itu tipuan. Karena itu misalnya kita hanya bertanya, di mana yang ada kelerengnya? Tidak terkandung tipuan di situ. Hanya kita mau bertanya saja, mau di mana, seperti itu. Jelas kalau misalnya kalau tidak ada kelerengnya, dia taruh di belakang, mau dia bilang mana kelerengnya? Jelas ini baru ada tipuan ya. Ya. Hah? Hah. Nah. Jadi kalau di situ ada makna-makna tipuan di situ, jelas tidak dibolehkan seperti itu. Tapi kalau makna-maknanya jelas, hanya masalah di sini ada kelereng, di sini tidak ada, jelas tidak ada makna tipuan. Tapi kalau makna tipuan, misalnya dia sini, kemudian dia tiba-tiba dikasih begini, tiba-tiba dia lempar ke belakang misalnya, dan yang mana, ya, otomatis dua-dua tidak ada ya. Atau misalnya dia sembunyikan di telinga dan di mana, ini sama. Ini seperti ini tipuan-tipuan seperti ini tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh di dalamnya. Ada kesia-kesiaan di dalamnya dan juga termasuk ada jenis tipuan ya. Ada sesuatu yang mirip dengan tipuan di situ, maka hendaklah ditinggalkan. Maka hendaklah ditinggalkan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, terakhir. Bagaimana jika ada orang berkata bahwa dakwah tauhid itu memecah belah karena akan menyinggung adat istiadat dan seterusnya? Kita katakan Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau berdakwah menyinggung adat istiadat atau tidak? Menyinggung adat istiadat. Justru karena itu beliau dimusuhi. Beliau dikatakan orang gila, beliau dikatakan membawa ajaran baru, beliau dikatakan penyair, ya. Orang yang tidak waras. Bahkan beliau diancam dibunuh. Ya? Bahkan beliau diancam dibunuh. Karena apa yang beliau sampaikan menyelisihi masyarakatnya. Menyelisihi apa? Masyarakatnya. Jadi kita katakan hal tersebut dakwah tauhid itu dakwah yang mengajak agar supaya umat manusia itu bersatu. Ya. Bersatu dalam masalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Oleh karena itu orang-orang Arab ketika itu berselisih ya, masing-masing punya Tuhan. Banyak orang-orang Arab bukan hanya menyembah satu Tuhan, bukan, banyak, masing-masing punya Tuhan sendiri yang mereka ibadahi ya. Yang mereka ibadah. Ada juga yang Nasara, ada juga yang Yahudi, ada juga Majusi, ada juga menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah kuburan, menyembah batu, menyembah pohon. Itu di Arab ketika itu. Dan Nabi alaihissalatu wassalam datang memberantas semua itu. Ya. Yang kemudian setelah itu mereka pun menerimanya, masuk Islam dan seterusnya. Mereka bersatu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu. Selesai tidak? Bersatu tidak? Bersatu. Ya. Contoh, ya, contoh nyata, ya, persatuan yang disatukan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, dakwah tauhid. Tidak mungkin umat ini bisa bersatu tanpa tauhid. Selama ada orang yang mendakwakan tauhid, pasti di situ harus apa? Harus ribut. Tidak bisa tidak. Tidak mungkin seorang bertauhid dia ridha. Kalau benar-benar tauhidnya dia ridha dengan kesyirikan, kemudian dia tidak mau berbicara. Kalau benar-benar dia mentauhidkan Allah, dia orang mau menyampaikan kebaikan, kemudian dia diam, ya, dia tidak pernah mau menyinggung masyarakat. Dia takut tersinggung, takut masyarakat tersinggung, takut masyarakat demo, ya, takut masyarakat kucilkan dia, diusir dari kampungnya, takut dan itu sudah konsekuensi seorang yang mengajak manusia kepada tauhid. Harus dia sudah siapkan dirinya, ya, harus dia sudah siapkan dirinya, siapapun dia, mau yang menyampaikan atau kita yang sudah ikut kajian, harus siap. Ya. Itu konsekuensi dari berpegang kepada tauhid, apalagi orang yang menyampaikan. Ya, Nabi kita pun terusir
Kadang diboikot beliau, diboikot beberapa bulan. Ya, padahal negeri beliau sendiri, yang berkuasa keluarga beliau, tapi beliau diusir dan diboikot ketika itu bersama sebagian keluarga beliau. Padahal masih keluarga juga beliau yang memboikot orang-orang Quraisy ketika itu. Jadi jelas ya, jadi jelas kita katakan dakwah tauhid, ya, sekalipun sekilas dikatakan memecah belah umat, kita katakan itu asalnya menyatukan mereka, menyatukan agar supaya mereka hanya beribadah kepada Allah. Kita sama-sama beribadah kepada Allah dengan benar. Ya. Adapun adat-adat tersebut asalnya Islam itu tidak memerangi adat-adat.